Alhamdulillah Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. Salawatullahi wa salamuhu ala an-nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da an na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Thumma qala Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti-hentinya kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dimana sampai pada saat ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita semuanya berbagai macam rahmat serta nikmatnya, sehingga alhamdulillah kita bisa berada di tempat yang mulia, di hari yang mulia, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan jamaah sekalian, kita termasuk hamba yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan dan haturkan buat baginda kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah begitu banyak memperjuangkan agama Islam demi umat yang datang setelah beliau. Nabi yang telah sempat mengeluarkan satu pernyataan kepada para sahabatnya ketika Nabi SAW berziarah ke makam Baqi, lalu beliau mengatakan, waditna anna ra'ayna ikhwanana. Baginda Rasul SAW, jamaah sekalian, mengatakan, kami rindu ingin bertemu dengan saudara-saudara kami. Lantas para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, alasna ikhwanak. Wahai Rasul, apakah kami yang berada di sekitarmu pada saat ini bukanlah saudara-saudaramu yang engkau rindukan? Kata Nabi SAW, jamaah sekalian, la bal antum ashabi. Bukan. Kalian yang berada di depanku pada saat ini, yang berada di sekitarku pada saat ini adalah sahabat-sahabatku. Ikhwanuna alladhina lam ya'tu ba'd walakinnahum yu'minuna bi. Mudah-mudahan jawaban Nabi SAW ini, jamaah sekalian, menumbuhkan rasa kecintaan kita kepada manusia termulia Muhammad SAW. Beliau mengatakan, saudara kita yang kita rindukan adalah mereka yang belum datang pada saat ini, walakinnahum yu'minuna bi. Akan tetapi mereka yang datang nanti dan belum bertemu dengan Rasul SAW beriman kepadaku dan syariat yang aku bawa. Nabi sudah menunjukkan kecintaannya kepada kita, jamaah sekalian. Pertanyaan yang besar buat kita, madza qaddamna lidini alladhi jaa bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam? Apa pengorbanan yang sudah kita berikan untuk agama yang mati-matian Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan buat kita? Jangan sampai jamaah sekalian, kerinduan dan kecintaan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bertepuk sebelah tangan. Lalu kemudian kami sebagai khatib tidak lupa mewasiatkan kepada diri kami pribadi dan umumnya kepada jamaah sekalian dengan satu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Kita yang beriman diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bertakwa kepada Allah. Lalu setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa kunu ma'as sadiqin. Kita diperintahkan untuk bergabung dan bersama dengan orang-orang yang jujur ketakwaan serta keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, yang diriwayatkan oleh sahabat ataupun Bukhari dan Muslim. Di dalam hadis ini Nabi SAW mengatakan, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Rasul sallallahu alaihi wasallam, jamaah sekalian, memberikan pesan buat kita. Ada 3 perkara yang jikalau 3 perkara ini kita amalkan dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita, maka Nabi SAW mengatakan wajada bihinna halawatal iman. Pasti kita akan mendapatkan manisnya dan lezatnya beriman dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pesan ini jamaah sekalian, kita harus jadikan sebagai sumber motivasi buat kita. Kenapa jamaah sekalian? Kalau seandainya manisnya iman dan keimanan serta ketakwaan kita sudah tertanam baik-baik di dalam hati kita, maka ibadah yang berat pasti kita akan diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian dan cobaan yang Allah berikan pasti akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa 3 perkara itu jamaah sekalian? Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Kita jadikan Allah dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam jauh lebih kita cintai dibandingkan yang keduanya. Kenapa jamaah sekalian? Karena kita hidup di dunia, kita akan dimintai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuktikan kecintaan kita kepada Allah dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena masuk ke dalam surga jamaah sekalian tidaklah gampang seperti yang kita pikirkan. Cukuplah kehidupan para sahabat yang menjadi cambuk buat kita, motivasi buat kita. Sahabat yang mulia yang termasuk as-sabiqunal awwalun, Khubayb bin Adi radhiyallahu taala anhu, yang masuk ke dalam Islam bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ketika Khubayb ini jamaah sekalian masuk dan memeluk agama yang telah dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan diketahui oleh pemuka kafir Quraisy pada saat itu, dengan sebab itu Khubayb bin Adi ingin dibunuh oleh pemuka kafir Quraisy pada saat itu. Sehingga Khubayb jamaah sekalian dibawa ke tanah halal ataupun yang biasa kita kenal dengan tempat sekarang adalah Tan'im, karena tidak mungkin mereka akan membunuh di tanah haram yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibawalah Khubayb ke tanah halal. Lalu ketika hendak disalib, ketika mau dipanah, Khubayb mengatakan jamaah sekalian, "I'dzanuli bis-shalah." Sebelum kalian membunuhku, izinkanlah aku untuk beribadah kepada Allah. Iya jamaah sekalian, Khubayb ingin berpisah dengan dunia yang penuh dengan kehinaan ini dalam ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia melaksanakan ibadah kepada Allah. Sa'ad bin Amir al-Juma'i yang pada saat itu menyaksikan kisah ini jamaah sekalian dan kebetulan belum masuk ke dalam Islam, Sa'ad bin Amir al-Juma'i mengatakan, aku tidak pernah melihat ibadah yang sebagus dan seindah yang dilakukan oleh Khubayb seperti pada saat ini. Lalu Khubayb mengatakan, ya ma'asyar kuffar Quraisy, atadhunnuna an khiftu minal maut? Khubayb mengatakan jamaah sekalian, wahai pemuka kafir Quraisy, atadhunnun, apakah kalian mengira annani khiftu minal maut, aku takut pada kematian? Lau khiftu minal mauti lastakthartu minha. Ingatlah baik-baik kata Khubayb, yang jikalau aku takut pada kematian, pasti tadi akan aku memperbanyak melaksanakan ibadah kepada Allah. Lalu ketika setelah mengeluarkan pernyataan itu, Khubayb diberikan 2 tawaran oleh kafir Quraisy pada saat itu jamaah sekalian, dan ini yang menjadi saksi bentuk kecintaannya kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang kafir Quraisy mengatakan, ya Khubayb, atuhibbu an takuna inda ahlik wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam fi makanik? Tawaran yang begitu indah jamaah sekalian. In
pintu kematian sudah berada di hadapan Khubayb. Orang-orang kafir mengatakan, wahai Khubayb, apakah engkau berkeinginan untuk berada di tengah-tengah keluargamu pada saat ini? Dan yang kedua, sebagai gantinya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggantikanmu tempatmu pada saat ini. Kalau kita jamaah sekalian yang keimanannya tidak terlalu kokoh, pasti menerima tawaran itu. Tetapi Khubayb jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, begitu cintanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Wadidtu anni inda ahli wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam yushaku syaukatun." Ingatlah wahai pemuka kafir Quraisy, kata beliau radhiyallahu taala anhu, pada saat ini aku sama sekali tidak berkeinginan untuk berada di tengah-tengah keluargaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yushaku syaukatun, dan aku sangat tidak berkeinginan Muhammad manusia termulia disakiti yang walaupun hanya satu duri jamaah sekalian. Coba kita bayangkan bagaimana para sahabat yang mulia ridwanullahi alaihim memprioritaskan kecintaannya kepada Allah dan juga kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang kedua yang sangat familiar di tengah-tengah telinga kita, yang terkenal dengan kebaktian dan kecintaan kepada wanita yang bernama Bunda Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Ketika saat ini jamaah sekalian mengikuti ajakan Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, lalu ibunya mengatakan, wahai Sa'ad, keluar daripada agama Muhammad. Kalau tidak, aku akan meninggalkan makanan dan minuman supaya hadapkan dalam dua perkara, ketaatan kepada seorang bunda dan juga ketaatan kepada Allah dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa kata Sa'ad bin Abi Waqqas jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Beliau mengatakan, "Ya ummah, law anna laki mi'atu nafsin thumma kharajat nafsun ba'da nafsin lan atruka Muhammadan sallallahu alaihi wasallam in syi'ti kuli aw da'i." Jawaban yang akan menggugah hati kita jamaah sekalian. Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, wahai bunda, yang jikalau engkau memiliki 100 nafas, kemudian satu persatu nafas itu keluar dari jasadmu, lan atruka Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, aku tidak akan pernah meninggalkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuli au da'i, yang jikalau engkau berkehendak makan atau tinggalkanlah makanan itu. Coba kita perhatikan jamaah sekalian, ujian begitu ringan mereka dapatkan. Kenapa jamaah sekalian? Karena mereka sudah memprioritaskan kecintaannya kepada Allah dan juga kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, masuk ke dalam surga tidak segampang dengan apa yang kita pikirkan. Karena Allah sudah menegaskan di dalam Al-Quran. Ayat ini jamaah sekalian disampaikan kepada para sahabat Nabi dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kita tahu para sahabat ridwanullahi alaihim telah melewati ujian yang begitu berat, akan tetapi masih diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya. Am hasibatum, kata Allah, apakah kalian mengira an tadkhulul jannata, kalian bisa gampang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala? Lagi-lagi kami ingatkan jamaah sekalian, ini disampaikan kepada para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ingatkan mereka tidak gampang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah katakan, "Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum," sebelum datang kepada kalian ujian seperti ujian yang dirasakan oleh orang-orang sebelum kalian. Bagaimana ujian orang-orang sebelum para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Masathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu. Mereka ditimpa kemelaratan, kemiskinan, dan bahkan ada di antara sahabat yang berperang dengan bapak kandungnya sendiri di dalam peperangan. Wazulzilu, sampai hati mereka digoyangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai orang-orang dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan pada saat itu, "Mata nasrullah?" Kapan pertolongan Allah itu akan turun kepada kita? Lalu Allah Subhanahu wa taala jamaah sekalian, ala inna nasrallahi qarib, sesungguhnya pertolongan Allah sangatlah dekat dengan kita. Lalu yang kedua jamaah sekalian,
Nabi SAW mengatakan, an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illallah. Mencintai sesama karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Nabi SAW mengingatkan kita dengan hadis ini, pesan yang kedua? Karena di hadis yang lain Nabi telah mengabarkan kabar gembira kepada para sahabatnya. Ada seorang laki-laki Arab Badui yang datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Wahai Rasul, kapan terjadinya hari kiamat? Nabi mengatakan, "Wa ma a'datta laha?" Apa yang engkau telah persiapkan untuk menghadapi terjadinya hari kiamat itu? Orang Arab Badui ini jamaah sekalian mengatakan, la syai'a illa anni uhibbullaha wa rasulahu. Tidak ada sesuatu yang aku persiapkan kecuali aku cinta kepada Allah dan cinta kepadamu sebagai utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Nabi SAW jamaah sekalian? Anta ma'aman ahbabta. Engkau akan bersama dengan orang-orang yang engkau cintai nanti di hari kiamat. Sahabat yang meriwayatkan hadis ini, Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Ma farihna bi syai'in ba'dal islami bima farahana bi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta ma'a man ahbabta yaumal qiyamah." Tidak ada sesuatu yang membuat kami bahagia setelah kami mendapatkan taufik hidayah dari Allah untuk masuk ke dalam Islam, melainkan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau akan bersama dengan orang-orang kau cintai nanti di hari kiamat. Lalu Anas bin Malik mengatakan, fa ana uhibbu nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar wa arju an akuna ma'ahum bihubbi iyyahum wa illam a'mal bimithli a'malihim. Anas bin Malik jamaah sekalian mengatakan setelah mendengarkan pernyataan itu, aku cinta kepada Nabi, aku cinta kepada Abu Bakar, aku cinta kepada Umar, aku berharap dengan kecintaanku kepada mereka aku bisa bersama dengan mereka di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, wa illam a'mal bimithli a'malihim, yang walaupun aku belum bisa beramal seperti dengan amalan mereka. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian, mari kita jadikan hubungan kita, pertemanan kita, persahabatan kita disebabkan karena kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ada dua ayat jamaah sekalian di dalam Al-Quran, ketika Al-Imam Al-Hasan Al-Basri ditanya tentang kedua ayat ini, fama lana min syafi'in wala sadiqin hamim. Aduhai, kata orang-orang di dalam neraka, kami tidak memiliki orang-orang yang memberikan syafaat, wala sadiqin hamim, tidak pula memiliki teman akrab. Lalu ada satu manusia yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari surga neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Al-Imam Al-Hasan Basri mengatakan dua ayat ini nanti terjadi di hari kiamat. Penduduk surga masuk ke dalam surga dan penduduk neraka masuk ke dalam neraka. Ada satu orang yang dikeluarkan oleh Allah dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Disebabkan karena apa jamaah sekalian? Dia memiliki teman yang soleh. Teman yang berada di surga tadi mengatakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Rabb, lan taktamila ladzati hatta tukhrija sahibi minan nar wa tudkhiluhu ilal jannah. Wahai Rabb, tidak akan pernah sempurna kenikmatan surga yang engkau berikan pada saat ini kecuali engkau keluarkan sahabatku yang berada di neraka dan engkau masukkan ke dalam surga. Apa yang terjadi jamaah sekalian? Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan permintaan teman ini sehingga temannya yang berada di neraka tadi dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang ketiga kata Nabi SAW, supaya kita mendapatkan manisnya iman dan lezatnya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da an anqadhahu Allah minhu kama yakrahu an yukdhafa fin nar. Kita membenci diri kita untuk kembali kepada kemaksiatan, kepada dosa, kelalaian kita yang dulu mungkin pernah kita kerjakan setelah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah taufiknya kepada kita. Seperti diri kita membenci diri kita, dilemparkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, di sisa waktu kehidupan kita ini,
Mari kita manfaatkan untuk mempersiapkan diri kita menuju kehidupan yang sifatnya abadi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang disampaikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dalam sebuah ungkapannya, dan ini yang akan menjadi penutup khutbah pertama. Beliau mengatakan, arti dari sebenarnya takwa itu adalah al-khaufu minal jalili. Kita tumbuhkan rasa ketakutan kita kepada Allah. Lalu yang kedua, wal amalu bitanzili, beramal dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di dalam Al-Qur'an. Yang ketiga kata beliau, wal qanaa'atu bil qalili. Kita menjadi hamba yang qanaah, pandai bersyukur kepada Allah, yang walaupun jumlah yang menurut kita rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sedikit, akan tetapi itu adalah keberkahan yang diberikan oleh Allah. Lalu yang terakhir kata beliau, wal isti'dadu li yaumir rahili, dan kita mempersiapkan diri kita untuk menghadapi kehidupan dan perjalanan yang begitu panjang menuju kampung akhirat kita. Dan di sana jamaah sekalian, tidak ada tempat yang ketiga yang Allah siapkan, tinggal kita pilih mau masuk golongan yang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, atau malah sebaliknya menjadi orang-orang, menjadi golongan hamba Allah Subhanahu wa taala yang masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, wal iyadzu billah. Akhirnya jamaah sekalian, itulah yang bisa kami sampaikan di khutbah yang sangat singkat ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi diri kami pribadi dan bagi jamaah sekalian. Dan kami ucapkan barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa ba'd. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di khutbah yang kedua ini mari sejenak kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bersimpuh di hadapan Allah serta mengangkat kedua tangan kita. Mudah-mudahan dosa dan kemaksiatan yang selama ini kita lakukan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua kebaikan dan amal soleh yang pernah kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk memulai doa ini, mari kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah dan para malaikatnya telah mendahului kita di dalam sebuah firman-Nya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma waffiq waliya amrina bitaufiqik wa ayyidhu bita'yidik waj'al amalahu fi ridaka ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma 'izzal islam wa ansuril muslimina fi Filastin واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين ودمر أعداء الدين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ثم أقيموا الصلاة.